Halo Sobat Budaya dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena kalau yang nonton dari banyak penjuru dunia pasti waktunya berbeda-beda ya. Jadi kali ini yang Bini Towo punya yang sana sudah sebut. Bini Towo akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat yang sini. Ada dua tamu yang akan ngobrol santai, santai tapi benar-benar bermanfaat. Tamu yang pertama itu Mbak Jocelyn. Mbak Jocelyn ya, kalau dikenalkan bagaimana? Saya Jocelyn, saya dari Surabaya. Saya seorang psikolog klinis yang penelitiannya terkait dengan musik gamelan Jawa terhadap kondisi kesehatan mental gitu. Terima kasih. Sama-sama, ya jadi Mbak Jocelyn ini baru saja lulus S2 ya. Di mana Mbak? Saya dari Universitas Surabaya. Iya, di Universitas Surabaya. Dan yang satunya, ini sahabat lama yang mulai dari beliau masih anak-anak, masih kecil. Karena ayah beliau itu sahabat yang adik kelas yang dan selalu berkolaborasi, selalu berinteraksi dari zaman tahun ke-10-an gitu ya. Ini Mas Anon, silakan Mas dikenalkan. Ya, saya Anon Suniko dari Jogja dan dari tadi di sini. Iya, Mas Anon sekarang dosen ya Mas ya? Ya, di isi. Ya, Mas Anon isi jurusan apa Mas? jurusan Karawitan. Kebetulan sudah membantu sudah di dua institusi yang lain di KNSB, Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya kita. Oh iya, dari UPN. Tadi jurusan yang kalau saya jurusan jadi video. Kalau justru sekarang kerja dosen atau Saya sekarang bekerja. di Saya bekerja di klinik anak Caterpillar ya. dan Rumah Sakit Maya Prada Surabaya. Oh, Caterpillar itu orang yang bulat bulu jadi buket. Berarti bisa gitu. Oh ya, Jinda ya, cantik betul ya. Jadi kali ini yang kepingin sekali berbincang-bincang karena sesuai dengan apa jurusan dari Mbak Jocelyn yang tentang gamelan. Karena mungkin masih banyak masyarakat kita yang sering mendengar gamelan, tapi kadang-kadang masih belum banyak yang tahu ada manfaatnya enggak sih musik gamelan. Betul ya Mas Anwar? Jadi nanti kita akan ngobrol, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Temanya tentang gamelan, ya. Karena dengan gamelan itu bisa bermacam-macam. Orang mendengarkan gamelan bisa happy juga kalau misalnya itu tak berbulanan ya Mas ya. Tapi ternyata gamelan pun bisa untuk terapi, ya nggak Mas? Ya, ya. Mungkin langsung aja ya ke Mbak Jocelyn yang baru aja lulus. Mungkin terkait dengan ujiannya dan sebagainya, lalu manfaatnya atau terapi dan sebagainya. Ya, silakan. Nanti Mas Rama juga bisa di sela-sela itu menimpali juga, misalnya ada budi lengkapi ya, jadi kita bisa lihat. Monggo silakan Mbak. Sebenarnya terima kasih banyak ya, saya sudah punya kesempatan untuk sharing gitu ya terkait dengan penelitian saya. Oke, jadi penelitian saya itu terkait dengan pengaruh musik dari sekolah, khususnya gending progresif terhadap waktu S1 saya terkait dengan kecemasan mahasiswa. Di S2 ini saya mendidik untuk depresi pada mahasiswa tersebut. Kenapa saya memilih musik gamelan Jawa gitu ya? Yang pertama mungkin karena pengalaman pribadi. Karena saya dulu sempat sekolah di salah satu sekolah yang berbasis seni, yaitu seni tari Tegal Solo, yang mana ketika saya mendengarkan musik gamelan Jawa sendiri, saya merasa sehingga saya penasaran nih, bagaimana sih pengaruhnya musik gamelan Jawa ini terhadap kondisi kesehatan mental. Apakah bisa ya orang-orang lain juga merasakan dampak yang sama dengan saya, yaitu proses menenangkan, dan pada akhirnya bisa membuat kami lebih sejahtera atau menyembuhkan, bahkan bisa menyembuhkan gitu ya. Singkat ceritanya seperti itu, maka dari saya berusaha untuk menghidupi. Yang alasan yang kedua, seperti yang sudah dibahas oleh Eyang gitu kan ya,
di Indonesia sendiri itu jarang sekali yang memiliki terkait dengan musik gamelan Jawa. Padahal kita hidupnya di Indonesia dan bahkan di Pulau Jawa sekalipun. Nah, maka dari itu saya harus mengikuti dan dalam proses penelitian saya terdapat beberapa narasumber, salah satunya Eyang, dan ada beberapa dosen isi Surakarta yang berserta memberikan saya masukan terkait dengan proses penelitian. Ngapain aja sih? Maksudnya musik gamelan Jawa itu diapain sih? Gitu kan, pertanyaan selanjutnya. Oke, saya jelaskan mulai dari penelitian saya yang skripsi, yang S1. Saya waktu itu hanya menerapkan pada partisipan sekalian. Coba sih dengerin musik gamelan Jawa, gamelan Jawa itu minimal 3 kali dalam seminggu. Gendingnya dari saya, jadi saya share ke mereka, lalu mereka. Hasilnya adalah ada yang cukup signifikan untuk menurunkan kecemasan. Kenapa demikian? Ya, karena berdasarkan review dari teman-teman gitu ya, berdasarkan review dari teman-teman itu juga musik gamelan Jawa ini ketika mereka mendengarkan itu rasanya itu seperti relax dan bahkan banyak yang tiduran tuh di tengah-tengah mendengarkan. Nah artinya bahwa musik gamelan Jawa ini bisa untuk menenangkan individu. Nah yang maunya lagi adalah ada yang tiba-tiba di tengah mendengarkan dia itu berasa lagi jalan-jalan. Misalnya jalan-jalan itu jalan-jalan saya ke Malioboro atau saya ke Bali gitu ya. Sehingga mereka merasa lebih senang dan akhirnya relax harus cukup. Nah, berbeda halnya dengan yang S2. Saya mengkaji tesis terkait dengan bagaimana pengaruh musik gamelan Jawa ketika PSI untuk depresi pada mahasiswa. Yang kali ini tidak hanya mendengarkan saja, tapi saya menggunakan beberapa metode yang mana saya adopsi atau adaptasikan dari Prof. Josephine Giebel dari Jerman. Kebetulan waktu itu saya sempat kontak dengan beliau untuk berikan saran terkait dengan rancangan terapinya itu terapi musik Indonesia. Dan lalu saya kirimkan bukunya sehingga saya menganalisakan rancangan itu dengan musik gamelan Jawa. Jadi saya korekan keduanya. Tentunya saya tidak sendiri juga, saya di sana juga konsultasi dengan pembimbing saya dari segi psikologisnya dan juga saya diskusi juga dengan salah satu dosen isi Surakarta sehingga muncullah rancangan intervensi yang baru. Nah, berkaitan dengan hal itu, jadi waktu itu saya ada 5 pertemuan yang mana pada setiap pertemuan itu saya minta dari surat saya untuk menyebarkan musik gamelan Jawa atau gamelan Jawa yang sudah saya serap. Rinciannya bagaimana saya udah memilih apa? Yang pertama berdasarkan sesuatu sendiri, saya waktu minta untuk memilih 3 lagu. Jadi saya nyiapkan 6 gending. Saya minta mereka untuk memilih 3 lagu favorit. Maksud yang favorit itu adalah bisa membuat mereka lebih relax. Nah, yang terutama di sini adalah lagu yang mana sih yang membuat kamu lebih nyaman. Nah, setelah mereka pilih, lagu-lagu itulah yang akan jadi referensi teman-teman ketika rasa misalnya nih rasa cemas banget atau misalnya merasa kurang nyaman. Lagunya kalau boleh tahu apa? Gending banget semuanya gending banget. Lalu selanjutnya pada sesi kedua sendiri saya ajarkan gamelan. Jadi waktu itu di Ubaya itu ada ruangan gamelan kebetulan. Nah saya ajak yang secara berbeda dunia ya, maksudnya dengan yang berbeda saya ajak masuk ke sana. Lalu saya minta teman-teman semua ini atau teman saya ini untuk memilih musik gamelan mana sih yang interest untuk Maksudnya instrumennya. Ya betul, misalkan ada warna, sarong, ada gong, ada bar. Nah, lalu setelah mereka memilih, saya ajarkan untuk gimana sih memainkan dengan teknik supaya juga manfaatnya juga temukan ya ke mereka. Nah, singkat ceritanya dengan isukan saya ini pilih sarong keduanya. Udah oke, habis itu
pada sesi 2 itu juga saya lakukan pembenahan musik juga untuk sebagai produksinya. Lalu di sesi ketiganya saya minta untuk menuliskan atau meredaksikan lagu yang menggambarkan terkait dengan makna. Tentu pasti dari judgement sendiri tadi. Ya, asal tulis aja yang berbunyi. Pada sesi pertama sendiri, saya minta teman-teman itu untuk menuliskan peristiwa dan masa lalu yang akan membuat mereka tidak nyaman. Dan bagaimana sih strateginya jika mereka menghadapi situasi yang sama. Lalu pada sesi 5-nya seperti itu, saya minta teman-teman untuk meredaksikan kembali, menilik kembali bagaimana rasanya ketika mereka memainkan musik sampai juga menuliskan lagu sampai ke peristiwa yang sehingga dari sana mereka bisa menuliskan kata-kata misalnya kalimat yang bisa membuat mereka semangat untuk terus berjuang. Dan hasilnya dari penelitian saya ini adalah musik gamelan Jawa itu bisa membuat individu lebih tenang, lebih termotivasi untuk berinvestasi. Namun hal ini hanya bisa terdapat pada orang-orang yang memang memiliki emosi positif ke gamelan Jawa. Artinya musik gamelan Jawa itu tidak bisa digunakan untuk teman yang sedang takut sama musik gamelan Jawa. Atau misal musik gamelan Jawa itu bukan dijadikan salah satu referensi utama dalam ini ya, perspektif. Iya betul. Misalnya nih, baginya nih sukanya nih musiknya musik rock. Nah, kita dengerin musik gamelan. Nggak masuk. Nggak masuk ya. Tapi tetap demikian ketika mereka mendengarkan itu rasanya menolak relax. Nah tadi kan disinggung ada yang takut dengan musik gamelan Jawa. Kalau dari Mas Anung sendiri gimana? Kan memang fenomenanya itu ya. Ya, bahkan orang mendengarkan tembang Jawa. Aku pernah ke Utara Lupa ya, sering ini kemana-mana itu dapat cerita bahwa anak-anak sekarang, anak kecil itu yang terutama tidak bisa bahasa Jawa ya, mendengarkan musik tembang Jawa itu takut. Katanya, ini kan lagu untuk mengundang setan, nah semacam begitu dulu, Mas. Ini itu sudah enggak Mas istri. Anak sekarang kan begitu kan? Nah itu salah siapa? Oke, Mas Anwar bisa. Ya, cukup menarik ya tadi dari ilustrasi yang disampaikan Kak Radi, terus kita bisa sampaikan bahwa ya hal yang memang menjadi keprihatinan saya karena saya juga hingga saat ini kecimpung di gamelan dan bagaimana caranya selalu memayakan gamelan itu lebih ya seperti positif gitu. Tapi ternyata memang salah siapa? Karena memang image-nya itu di beberapa kalangan masyarakat yang mungkin belum paham, apalagi mungkin sudah punya perspektif sendiri terhadap Romuan adalah Goda, Gaya Jawa atau Bali dan sekitarnya. Jadi pandangan ini kemudian menciptakan apa ya, semacam framing penilaian terhadap. Nah, ditambah lagi beberapa produk kreatif itu yang kadang-kadang memang tidak mempertimbangkan efek yang lebih jauh ketika menjadikan aset budaya yang murni kemudian pada tempat atau apa ya istilahnya yang kalau praktek yang saat itu kan mau praktek ini salah penerapan gitu. Jadi kayak maksudnya produk kreatif itu seperti film ya ada film, ada lagu juga. Ya ada lagu misalnya beberapa lagu yang mengambil cuplikan tembang klasik gitu. Tapi mungkin ada di scene yang suasananya otomatis padahal lagunya tentang kerinduan terhadap kekasihnya. Iya. Pada malam hari. tapi karena itu perdebatannya ya yang menyanyikan adalah makhluk astral bukannya tidak terlihat sehingga image-nya langsung bisa memanggil itu adalah tembang setan dan sebagainya. Jadi yang tadi saya singgung ya. Iya, makanya anak-anak generasi Z atau generasi apa itu sekarang ada yang ngomong
kalau misalnya tembang Jawa takut, gimana lu nanti Iya. kuntilanaknya datang, Nah, ini nanti kuntil main anak ya. jadi akan semakin jauh dari tadi apa ingin dicapai tadi. Berarti kalau terkait Risetnya. dengan produk kreatif tadi juga harus benar-benar berdasarkan based on research kan. Iya, Kalau misalnya si kreator ini tidak paham tentang tembang itu, iya. ya harus hati-hati kan, Ya. harus belajar dulu Betul, kan. memang harus riset penelitian dulu. Jadi biar tidak salah terap gitu. Nah, ini salah terap. Iya, Salah terap gitu. ya, ironis banget ya, Ya, karena kan ketidaktahuan kan. Mungkin Ya. satu nggak tahu bahasa Jawa, iya. enggak. Kemudian hanya mendengar karena suasananya itu tercipta demikian seperti tadi kan. Betul. Mungkin lagunya ini lagu untuk bercinta atau lagu apa, tapi karena situasinya diambil situasi yang menakutkan, Ya. yang membawakan halus-halus misalnya, Betul. sehingga image-nya penonton yang tidak tahu bahasa Jawa, yang tidak tahu juntrungnya, kemudian menyamakan atau mengkaitkan bahwa lagu Jawa itu Betul. identik dengan pemanggil roh jahat kan. Ya. Pengalaman saya waktu kecil suka baca komik, Ya. komik anak-anak itu yang ada nuansanya lokal. Ada suatu cerita seperti dulu pernah masuk di Jaga Tinggal Lembut itu ya. Ya. Nah, kebetulan suara misteri di malam hari itu ada suara wanita menyanyikan lagunya itu bukan Nixi Rumi, yang tawang ono lintang. Sehingga image saya waktu itu, itu lagunya pasti serem karena bahasa Inggris. Saya belum terlalu ngerti bahasa yang Jawa yang biasa digunakan di tempat-tempat di klasik ya. Ya. Saya sempat terpancing dari image saya terhadap yang bagian tawang ono lintang itu rasanya horor gitu ya, mistis gitu. Tapi kan ternyata enggak, setelah gede dan ngerti latar belakang menciptakannya lagu itu bahwa ternyata hubungan kerinduan sosok orang tua merindukan calon anak kan, Iya. tak anugerah dari Tuhan, jadi masih dalam impian seperti itu sudah. Jadi ya karena ketidaktahuan, jadi mungkin tadi rasa takut tidak berlaku ya ketika ada yang merasa takut udah kayak negative thinking ya. Nah, itu seperti misalnya yang saya alami ketika saya mengampu teman-teman di UGM yang latar belakangnya macam-macam. Jadi kalau diisi itu si Jogja itu yang kuliah gamelan itu pasti ya mesti latar belakangnya mayoritas arti gamelan, arti budaya Jawa dan Nusantara. Kalau di Gajah Mada itu misalnya itu kan dari Sabang sampai Merauke itu ada beneran yang dengar suara bom pertama kali itu ketakutan, itu memang benar. Jadi memang harus kemudian dipahamkan bahwa ini tidak serem gitu dan lain sebagainya. Itu memang faktanya ada betulan. Nah, mungkin yang ini yang perlu kita Luruskan. Ya. Jadi memang pertama harus paham bahasanya, enggak sih? Supaya tahu maksud dari syairnya itu apa sih, kan begitu. Kalau nggak tahu ya belajar lah ya. Tapi kan masyarakat itu gampang sekali menghakimi. Dengar aja, oh ini pasti A, oh ini pasti B kan gitu. Padahal tahu aja belum ya. Nah tadi waktu penelitian referensinya buku-buku dari Indonesia sendiri atau bagaimana? Nah, untuk referensinya sendiri kebetulan ada beberapa buku dari Indonesia yang saya gunakan, tapi referensi yang saya benar-benar pakai adalah dari narasumber. Kenapa demikian? Karena di Indonesia sendiri jarang sekali yang punya atau ada referensi terkait dengan musik Indonesia. Maksudnya buku-buku menulis itu masih jarang yang masuk. Iya, masih belum banyak. Jadi biasanya yang dikaji ya konteksnya itu masih konteks eksklusif lah. Keluar dikit ya mungkin gamelan tapi dari kaca mata sosiologi atau politik itu kadang-kadang relevansinya dengan mungkin seni pertunjukan lain kan itu kadang-kadang. Tapi yang fokus pada pemanfaatan gamelan itu memang belum banyak, terutama bagi kehidupan ya, dan ini ke depan berkembang sampai saat ini kebutuhan masyarakat itu
bentuk apa-apa itu kadang-kadang masyarakat gamelan sendiri juga nggak peduli karena sudah nyaman dengan dunia mereka, praktiknya terutama, jadi nggak sempat berpikir tentang manfaat lebih apa ya yang bisa diberikan gitu. Padahal banyak hal yang bisa kita tulis dan kita teliti ya dari gamelan itu sendiri ya. Nah, sementara yang saya tahu kan kalau di luar negeri itu sudah banyak peneliti ya, seperti kalau nggak salah di Inggris itu kan ada juga ya, yang bagaimana untuk terapi menggunakan musik gamelan terkait dengan vibrasi kan, itu mungkin jadi ceritakan yang setahu ya justru yang saya. Oke, nanti kalau misalnya yang kurang boleh ya mas ya. Nah kalau misalnya di Indonesia sendiri itu sebenarnya cuma ini. Saya pernah dengar dari salah satu saya kebetulan beliau pernah studi di Inggris dan juga sekalian menerapkan musik gamelan ini ke orang yang sudah khusus dan arah ya, khususnya apa sih gitu kan ya? Ya mereka jadi saya nggak ada narapidana misalnya narapidana itu diminta untuk memainkan musik yang juga itu untuk meningkatkan agresivitas dari teman-teman itu. Menurunkan temperamen berarti itu. Itu kan kalau sudah menembak ada beberapa yang agresifnya itu sangat tinggi sehingga melakukan bahwa misalnya misalnya terus sudah eskalasi tingkat ini. Nah, kalau misalnya aku sendiri, terkait luas emosional dan kepercayaan kita. Kenapa demikian? Karena kan ini mau dikoreksi ya, Mas ya. Nah, kan tahu saya dan sebentar saya dengan memainkan musik itu kan tidak ada yang salah dan benar, gitu. Betul ya, Mas ya? Enak dan tidak enak, perasa. Kan tidak ada yang salah. Nah, dari situ kepercayaan individu ini bisa muncul. Kalau nggak enak tambah bensin kan. Oh enggak. Ya, Makanya, bahwa kepercayaan diri orang ini bisa bagus. Yes. Nah, saya itu juga terapi dengan menggunakan musik gamelan coba ini bisa juga untuk mengekspresikan emosi ini. Misalnya di pelatihan saya kemarin, partisipan saya itu memainkan musik gamelan Jawa berupa sarong. Kita bisa lihat dari sejarah khas mereka lutut sarongnya itu. Bagaimana ekspresi wajahnya dan bagaimana intonasi atau temponya dari musik gamelan Jawa diberikan. Dari itu relevan dengan pengalaman masyarakat yang secara tidak sadar itu muncul di sana. Kalau itu juga muncul dari sebenarnya sih atau sih seperti itu. Nah, kalau aku pernah dengar juga mas, orang mendengarkan musik gamelan, padahal nggak tahu maksudnya, nggak tahu syairnya, tiba-tiba bisa merinding, bisa betul-betulnya bisa, dia takut lalu langsung itu dimatikan, itu pasti mengundang setan atau begitu. Iya. Itu pernah saya juga ini, ya, jadi memang ada yang ditangkap beda-beda ya, ketika dengan gamelan itu yang ditangkap suasananya, Islam tadi bisa langsung merasakan merinding, takut. Tapi ada yang juga loh yang langsung komentarnya dari orang mancanegara ya. Kadang-kadang saya suka minta pendapat. Kenapa suka kamu? Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa belajar gamelan? Karena kita relax. Nah, relax ini kalau dihubungkan dengan apa yang tadi disampaikan, bagaimana musik gamelan ini bisa menurunkan temperamen itu tadi, kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Ini justru kalau menurut saya menarik kita angkat ya, karena kadang-kadang kita terjebak ini pengembangan kelestarian gamelan salah satunya melalui institusi pendidikan yang semuanya harus sistematik sehingga ikut aturan. Main gamelan jadi ada benar salah. Itu mungkin juga perlu kita perlu kita peringatkan juga untuk kelestarian. Karena nyatanya kepercayaan diri itu muncul karena ketika main gamelan tidak terlalu
bingkai oleh benar salah. Dan memang dulu ayah-ayah kan begitu. Main gamelan itu seperti jazz, seperti jamming gitu. Jadi tidak ada benar salah. Mengekspresikan. Iya betul. Itu kan riwayatnya katanya seperti itu. Tapi kemudian berkembang, ada yang dokumentasikan, dicatat atau dilihat, ditirukan dan dikembangkan dan seterusnya. Itu jadi pakem itu kan. Tapi hati-hatinya ketika Terikat pakem. terikat pakem ternyata ini saya justru tadi terpantik dengan ternyata ada sisi gamelan yang justru kebebasan itu memberikan dampak yang luar biasa untuk pemain atau untuk orang yang lagi menjalani. Jadi ini saya rasa menarik untuk kita highlight juga. Jadi ya gitu ya pemirsa. Jadi ini ngobrolan kita ini ternyata banyak manfaatnya juga, dalam arti banyak hal yang mungkin belum terpikirkan ya, bahwa yang muncul macam-macam ya. Jadi saya jadi ingat zaman dulu itu kalau kita mau beli susu produk bayi, itu kan pasti ada CD Mursan ya. Oh iya, Ya. Karena menurut dokter kan itu nantinya di setel musiknya itu untuk kepentingan si baby yang di dalam kandungan, ya kan? Nah, kemudian saya juga berpikir kalau dari segi bisnis, berarti yang mendapat royalti kan Mozart ke perusahaan, ke musik-musik yang asing, ya kan? Kalau memang itu bermanfaat bagi si bayi, kenapa tidak musik-musik versi kita sendiri? Ya kan saya sempat melontarkan beberapa tahun yang lalu, itu masih marah ya. Ternyata orang itu kan belum berpikir ke situ loh. masih sedikit loh. Iya, Ada yang mencoba untuk sudah menerapkan, tapi mungkin tidak serta-merta diikuti yang lain, karena tetap bagaimanapun yang nempel di produk susu tadi iya itu betul. yang musik-musik yang sudah populer, yang musik klasik barat gitu. Iya. Jadi mungkin perlu diinovasi. Iya, dan itu kan terkait dengan bisnis. Iya. Enggak, manajemen bisnis kan. Karena kan keuntungannya mau kemana kan gitu. Mungkin sementara kalau musik-musik, ya kalau musik kita bicara musik tradisi, maksud saya itu setiap daerah kan punya musik tradisi. Ya, nah itu sekalian mempromosikan musik tradisi, enggak? Betul. Juga menghidupi musisi-musisinya. Betul. Karena royalti kan akan mereka terima. Nah, sementara masalah royalti atau hak di kita itu kan masih bagaimana? Ya, Enggak sih? Belum jelas dong. pakai narik ini Bagaimana? Why? Why? Does the sun Iya. go on shining? Nah, itu. Dan cukup menarik tadi yang diangkat untuk menjadi media eksperimennya, tapi kan gending gak bisa, padahal kan gending Jawa itu banyak. Ya. Kan kalau memang kemudian yang sudah diteliti ini diimplementasikan dan banyak masyarakat kemudian mengikuti dan ikut-ikutan meyakini dan mempercayai, kan ini juga kelestarian budaya kita kan semakin, karena gendingnya ribuan kan, sudah ribuan. Jadi kalau mungkin bisa dokumentasi yang bagus, dikemas ya, dan dipasarkan tadi itu. Iya betul, itu kan bisa saling berkaitan ya. Lalu kadang-kadang lupa gending bulanan. Ya, itu kan penting tuh anak-anak. Karena saya itu kan punya kelas anak-anak jam subuh. Yang mungkin baru sampai saya ini ya masih yang membuka kelas sendiri. Jadi saya kenal anak jam sendiri tahun 2018. Nah, kelas itu memang sengaja saya memakai gending bulanan seperti misalnya yang kemarin barusan saya ajarkan itu gending perahu layar. Jadi anak itu have fun mas, pokoknya happy aja. Saya tidak targetkan ini namanya anak Down syndrome kok. Kita tidak bisa ini harus perfect malnya, enggak. Iya. Yang penting mereka bermain, sehingga mereka bersosialisasi dengan teman yang sesama Down syndrome. Kemudian orang tuanya juga biasa itu dampak positif yang lain sebenarnya banyak. Dia namanya terlewatkan. Bermain itu penting ternyata. Orang tuanya mungkin sudah stres, ya kan? Begitu dia menari ikut anak-anaknya, lagunya oleh perahu layar, kan happy sekali kan, tercermin wajahnya kan, masih happy, jadi keakraban yang terjadi. Nah itu kan dampak sosial seperti itu ya kan, karena orang mendapat perhatian. Padahal itu kan penting banget penting. Dan itu manusiawi banget kan, enggak sih? Sehingga di sini kita belajar memanusiakan manusia, enggak sih? Kalau yang
menganggap dirinya sudah normal, ya wes itu sudah selesai. Ya enggak? Tapi kan kenyataannya di masyarakat itu ada juga yang sok dianggap tidak normal, yang terpinggirkan. Nah itu kan juga keluar. Dan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan kok enggak sulit. Ya ciptaan-ciptaan. Ciptaan Tuhan kelawan kalau setan. Betul nggak permisi pemerintah. Banyak orang yang kita ciptaan Tuhan kok orang yang demit. Saya rasa yang harus bermanfaat itu nggak cukup karyanya saja yang karya harus bermanfaat, luas dan nyata. Tapi manusianya itu, senimannya itu juga harus lebih peduli ya, harus peka terhadap apa yang bisa kita lakukan terhadap yang masih kurang dan gitu. Iya. Gimana Pak Jusri? Penelitian yang masih fresh ya. Saya mah jadi semakin percaya diri sebagai orang gamelan ya kan. Mas kalau kita lihat fenomenanya Mas, Iya. zaman-zaman tahun 70-an dan 80-an, yang namanya penaklukan atau pengaruh itu seperti nggak ada yang nggak ya Mas. Ya. Kadang-kadang saya juga prihatin, maksudnya itu. Saya kan berusaha, misalnya seperti mungkin Mas kenal Mas siapa? Eka Robert. Eka Robert dari Sunda ya. Betul. Dia itu sampai sempat menyampaikan di dalam sebuah seminar, dia itu bilang, memberi contoh saya, karena bahasa itu selalu mencantumkan nama si penata musik. Itu kan jarang banget dilakukan penari-penari atau koreografer sebelumnya. Iya kan? Mereka membuat koreografi dibantu sama pemusik, tapi ya udah begitu aja. Karena tidak mungkin siapa sih penata musik yang perlu itu kan penting. Ya Tuhan dulu. Nah, saya kan mau udah mulai dari tahun 80-an ya. Jadi aku pun jadinya menghargai lah. Musik itu kan berperan juga di dalam sebuah karya tari. Selama itu cuma terkait berat dengan musiknya kan. Tapi zaman itu kan masih belum tahu Mas. Nah sekarang perkembangannya sudah bagus. Kan sudah mulai bisa menghargai pola kecantikan. Itu masih harus sampai nyampaikan. Karena ternyata dia itu sering dipakai musiknya itu macam-macam di sana katanya tanpa menyebutkan si penata musiknya. Ya itu kan nggak menghargai itu. Ya gitu-gitu. Itu Mas Eka harus pasang QWC. Oh iya betul. Ya juga aku nggak ini. Tapi menarik ini. Jadi yang disampaikan yang di sini kaitannya dengan prinsipnya Mbak. Kita sudah sampai ke kalau gendingnya mungkin next time itu nggak hanya kan seperti ini. Iya. Terus lalu kan kalau sudah ada yang hidup, kemudian ya ada lah kemungkinan kemudian ini perspektif industrinya itu jadi bisa menghidupi masyarakat ini. Misalnya katakan yang itu tadi seniman itu nggak ada harganya, was dapatnya berapa, hasilnya nggak menentu, tapi mungkin dengan wacana ini bisa mengangkat juga derajat dan penghidupan para seniman, terutama seniman terakhir. Dan mungkin tentunya tidak hanya bulan Jawa ini. Sebetulnya karena Nusantara ini kan kaya, mungkin nanti musik dari daerah lain yang mungkin juga ternyata memiliki manfaat yang belum terungkap. Sangat saya rasa itu. Menarik sekali. Cuman karena belum ada yang fokus meneliti ke sana. Iya. Ya memang kita masih banyak PR ya. Khususnya di Indonesia itu masih banyak PR. Apalagi Menteri Kebudayaan juga baru tahun ini tuh. Jadi mudah-mudahan yang diambil oleh Pak Fadlizon ini nanti akan lebih mengangkat. Cuman ya itu tadi, beliau kan kalau sesuai dengan aturan kan cuma 5 tahun ya. Iya. Nah nanti penerusnya Kita doakan semoga berkesinambungan rencananya sampai tujuan yang benar-benar tepat. Iya. Paling tidak nanti kalau diganti pun ya yang menggantikan harus meneruskan, Harus tahu, harus pasang juga. Ya, terus bergulir gitu kan ya. Jadi mungkin saya mau kasih contoh ya, apa ya istilahnya salah tafsir dari sebuah lagu, karena situasi yang dibangun itu memang kemudian mengarahnya kok menjadi berbeda dengan isi syair atau apapun itu, ya. Ya ini saya mau minta tolong asisten untuk menyalakan gitar. Jadi saya akan menyanyi, kan kebetulan Jadi kan tadi langsung
dengar dupa tadi itu saya juga langsung mengkorok ya. mengkorok pakai X gitu. Korok gitu. Ada kata-kata dupa, wah ini mesti syaitan. Langsung dia ini Syaitan ini bolonnya syaitan. Dulu kita itu kadang-kadang kasihan ya, masyarakat yang terlalu sedih. ya karena sebetulnya karena memang aku belum tahu ya sudah belum pernah mencoba dan sukanya membuat penilaian sebelum Ya, tahu beneran gitu. dan salah ya. Ya dan salah. Menilai terus pemok-pemok, ya kan? Iya. Namanya, gini karena saya intelek orangnya ya, Ya. kan dengan menggebu-gebu gitu. Wah ini boleh keren. Di pasien, di pasien, sinau makanya. Nggak tahu ya belajar bertanya ya. Pada rumput yang bergoyang maksudnya. Dan nyatanya bermanfaat yang di luar dugaan bahkan saya pribadi yang tiap hari bahkan tersimpul di gamelan Ya. tapi ternyata lebih dari sekedar hiburan Iya. dan pendapatan ternyata bisa Manfaat yang sangat manusiawi banyak kan ya. Ya, jadi karena yang ketidaktahuan itu ya, makanya itu ya pesennya kalau tidak tahu ya tanya. Jadi jangan gampang menghakimi. Kan intinya tanyanya di mana ya? nah itu pada yang bergoyang. Goyangnya gimana? Goyangnya Goyang dobre. Kalau sekarang kan goyangnya kan begitu. Begitu ya. Nah ini mulai sudah enggak suasananya. apa bau dupa ya? Ayo lagi juga dupa. Pemirsa bau dupa enggak? Pemirsa bau dupa enggak? Saya kok bau dupa ya? Ya. Ya ini anunya apa tembangnya itu tembangnya pucung ya Mas ya. Iya. Nadanya Mas itu sama dengan Z. Udah sama dengan Z ya? Mas Anu dibantu. Anu nani ya. Ya, ya sekian ya. Baik ya. Silakan pemirsa menilai ini lagu mengundang demit atau apa ya. Tapi nanti tak terjemahkan artinya. Apa ojo tutup tali tutup dadu dawa oyo Pencokan wasini belum teko si fojo Laisu Oke, Saya terpaku ya. ayo, ini kira-kira maksudnya apa? Kira-kira yang kita nggak apa ini? Karena saya nggak tahu artinya ya. Saya cuma tahu kalau itu tembang pucung. Iya, terus mendengarkan itu suasananya kira-kira gimana? Apakah takut atau aneh atau gembira atau sedih? Kalau saya pribadi cenderung lebih rileks. Oh itu Iya. Iya. Terlepas dari latar belakang saya yang Iya. itu suka dengan musik lain semua atau tidak ya. Tapi menurut saya tembang yang barusan yang sampaikan itu ada hal yang membuat saya semakin rileks. Kayak mungkin tadi terekam kamera atau tidak, saya berubah sedikit sih ya. Sempat berubah di tengah-tengah sedikit nih. Iya. Tapi karena
enak ya, rasanya seperti itu. Gitu ya. Jadi melihat saya kesan kena saya pakai pipa gini-gini itu gimana kesan? Ada kesan bisnisnya nggak kalau menurut saya? Menurut saya pribadi nggak ada sih itu. Karena itu kan memang bagian dari seni juga. Gitu ya. Iya. Mas Anang tolong diterjemahkan pemirsa artinya supaya lebih ngerti. Kalau saya itu tadi itu sambil berpikir, Ya. jadi selama yang nyanyi dari kata kalimat per kalimat itu, saya berusaha untuk mengerahkan segala daya akal saya untuk menebak. Ini tadi sebenarnya tebak-tebakan. Jadi kalau tebak pocong dalam bahasa Jawa itu, ini dulu juga sering sekali dinyanyikan oleh simbah saya ketika mau tidur itu, salah satunya persis tembangnya yang tadi disampaikan Mas Didi. Jadi kayak ini nih, di sisi lain membuka memori kecil saya, tetapi ini juga kalimat per kalimat itu kan seperti petunjuk dari, dan di dalam kesimpulan sampai akhir kata yang paling terakhir saja nggak disebutkan pasti, karena ini tebak-tebakan, jadi semacam kayak puzzle ya sebenarnya, puzzle-nya teka-teki. Tapi setelah komplit didengarkan, kemudian saya pikir lagi, ternyata kesimpulannya adalah tadi Mbak nyaman ya, suka bepergian naik apa? Naik mobil. Padahal ini tadi tentang kereta api. Jadi kalau tebakannya jawabannya tadi itu, ini adalah tentang kereta api. Kalau orang mobil ngomong sepur, ya sepur. Saya tahu kalau sepur. Iya. Tapi saya nggak tahu tuh arti ini boleh Ya, nggak? kita sebut tebakannya itu kan Pocong itu apa? pocong itu yang kayak apa yang mau ditebak, apa yang bisa Jadikan tebakan. ditebakkan dari tujuh tali, tujuh gadung. Itu kan jelas wujudnya itu Tapi Bukan tali, bukan tali, bukan tambang. bukan tambang. Jadi ada sesuatu yang Tapi mirip pasti, karena dia kayak ini petunjuk kan, bukan tali, tapi juga bukan gadung. Kita langsung, oh ini merujuk pada satu bentuk yang mirip seperti ini, panjang. Kemudian yang kedua, Jawa kayak gitu. oh panjang banget nih kayak ular gitu. Oh sesuatu yang panjang nih. Nah, kamu tuh berdiri selalu di atas besi yang miring. oh iya. Rel. Penco anu besi gitu. Kalau berjalan kamu selalu bersuara kan. Oh iya. Oh, kalau sekarang gitu kan. Mau teko. Lah Mbak nyaman tadi kan? Iya, senyaman saya. Kemudian nyaman dengan kereta kan. Ternyata sukanya naik mobil. Iya. Kalau dari Surabaya ke Jogja saya nyaman naik kereta. Nah itu aku pernah menandingi Mas, yang sengaja. Jadi karena kalau orang yang nggak ngerti bahasa pasti takut Mas. Jadi ceritanya begini, waktu marahnya tembangnya apa? Kata yang bendera. Nah iya. Terus saya itu di tengah malam pas kebetulan terang bulan. Saya di rooftop. Ya. Saya gambar selfie gitu, video gitu. Kemudian muka saya begini, itu kan karena lemang-lemang kan muka saya kan agak serem kan, seperti itu. Kemudian backgroundnya kan bulan purnama. Nah saya nembang pocong ini. Waduh, yang komen banyak. Yang saya takut karena saya lagi jaga di rumah sakit. Yang jangan menakut begini itu nanti setannya datang dari gitu. Saya jelasin dia ketawa. Makanya itu kalau nggak tahu tanya dulu artinya apa. Ini tentang tulisan yang itu menceritakan kereta api. Benar nggak sih? Jadi intinya bahwa salah persepsi atau jangan gampang menghakimi. Karena menghakimi itu kalau keliru kan mau diketawain, enggak sih? Ya kan? Mungkin dolanan keguyonan, hanya teknik yang saya tembangkan memang itu beda ya Mas ya. Kalau yang dolanan itu biasanya gimana Mas singkatnya Mas? Kalau dolanan itu ya simple biasanya. Biasanya itu lebih simple. Jangan saya Satrio Palembang, ya gitu dah. Kalau diteruskan nanti ketemu apa? Gajah.
Tebakannya gajah gitu ya. Iya. Kalau Mas tadi yang dipresentasikan tadi, presentasi kayak ujian ini. Tadi kan udah di apa ya, diabstraksi pakai dupa, kemudian yang lebih mengembangnya juga Serius luar banget. biasa sampai nyaman loh. Sampai nyaman. Apalagi setelah selesai tadi Iya. pakai Ya, tadi saya ngomong kecil dulu terlalu bakat. saya pikir ada tambahan gitu ya, Iya. muncul di subtitlenya gitu. Bener. Mantra mistis. Soalnya kan sekarang itu filmnya mesti sedikit-sedikit dikaitkan dengan mistis, dengan mantra. Sengaja saya. Tapi ini juga saya pernah mengalami sendiri karena saya pernah penasaran dengan insir ini. Saya browsing gitu. Boleh ikut nggak? Misalnya kita lagi browsing, saya menemukan benar-benar memang deskripsinya gitu. Dari 10 pengunggah itu memang 8 pengunggah yang mengejudge bahwa itu berkaitan dengan wah halus, dengan setan, lagu setan, ini pengundang hantu dan lain sebagainya. Nah, ini di sini kan kita telah kritis ya. Jadi kalau ingin tahu sesuatu ya tanya, kalau memang nggak tahu. Kemudian kalau membaca itu juga harus cermat juga gitu, harus karena ini budaya kita ini kan budaya yang ya bisa dikatakan untuk memahaminya memang harus dalam yang harus dalam, sehingga kalau kita bisa memaknai secara lebih dalam itu saya yakin apa yang dilakukan oleh risetnya Mbak ini mungkin bisa kesampaian sampai kemudian risetnya akan lebih membuktikan manfaat-manfaat yang luar biasa masyarakat untuk kehidupan manusia. Sebenarnya kalau kita kembali ke, saya coba ke Jeremy ya. Kalau syairnya diganti, memang ada kata-kata yang memang mengganggu bisa jadi juga dong. Iya, Sebenarnya itu harus tahu bahasanya dulu. Makanya yang jawabnya juga tidak asal kalau ini bukan punasitas. Lihat dulu syairnya seperti apa. Karena bisa juga dibuat untuk mengundang juga kalau di dalam syair itu kata-katanya ada kalimat yang sama. nyatanya nggak ada. Atau jangan-jangan si hantunya itu bapaknya cuma tembang itu ya? Iya, Kasian yang punya tembang dulu ya. belum belajar tulisan dengan Belum belajar yang ini tadi, pocong. pocong kuyonan lagi pikiran undang demit kan dulu nasinya apa yang lo ya pemirsa itu bulan-bulan dari kami bertiga, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada yang mau ditambahin Mas Anon, mungkin ada yang mau ditambahin atau Mbak Jocelyn silakan sebagai mungkin closingnya ya. Oke, mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Apabila ingin meneliti lebih jauh terkait dengan gamelan Jawa, itu masih sangat banyak yang perlu untuk diteliti supaya kita bisa membuat satu rumpun teori baru. Yang saya ingin highlight di sini adalah untuk memperjelas lagi terkait dengan bagaimana sih pengaruh dari kesehatan jiwa sendiri buat kesehatan, terutama kondisi kesehatan mental itu adalah kita perlu meneliti terkait dengan bagaimana kesinambungan atau misalnya pengaruh terhadap di fase otak itu dari saya. Barangkali ada yang mau meneliti, silakan. Silakan loh. Atau mau barang? Iya. Kalau dari Mas Anon Ya, kalau saya mungkin melihatnya dari gamelan itu sudah diciptakan berkata semua. Kalau pahatannya sudah ada di salah satunya candi paling terkenal di Indonesia, misalnya Borobudur, itu pada abad 78. Artinya gamelan itu sudah ada sedia. Tentang waktu dari dulu hingga sekarang masih bertahan. Tapi kadang-kadang kita juga perlu waspada terhadap perkembangan zaman yang begitu pesat. Misalnya pasca pandemi dengan teknologi semakin masif, pasti kebutuhan masyarakatnya akan semakin kompleks dan mungkin sudah agak nggak relevan dengan keberadaan kamu. Mungkin saya sebagai masyarakat gamelan dan keraton mungkin hanya bisa mengingatkan dan mengajak
para masyarakat untuk mungkin lebih ya kadang-kadang perlulah menengok ulang, sudahkah kebudayaan kita ini bermanfaat sepanjang masa? Ya, terima kasih Sobat Budaya. Jadi yang akhiri perbincangan ngobrol-ngobrol santai pada malam hari ini atau pagi hari ini atau sore atau siang ya. Dan Mas Arnon, terima kasih Mas Arnon, terima kasih Mbak Yusrin yang jauh-jauh dari Surabaya. Mas Arnon dari pulau mana ya? Dari dulu Kapuk. Iya, mudah-mudahan apa yang kita guyonkan ini bermanfaat dan tidak menyinggung siapapun ya, karena memang tujuan kita adalah untuk edukasi bahwa kekayaan budaya kita salah satunya gamelan ini yang masih belum banyak yang meneliti ya. Kalau tari sudah banyak ya, kalau gamelan itu belum. Sementara ya banyak manfaatnya. Kemudian suatu saat kita akan ngomong lagi lebih jauh lagi tentang gamelan ataupun hal yang lain. betul ya, sorry. Ini dari Bapak Socor tadi ini Efek dari Bapak Pucuk. Oke, kalau gitu terima kasih sekali. Salam budaya. Monggo Mas, salam budaya. Salam budaya. Iya.